Pahala menyenangkan hati pacar. Bermula dari pertanyaan seorang gadis remaja sekolah SMA di daerah Kalimantan Timur yang bertanya dalam pengajian kami secara langsung. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, saya punya cowok yang sangat ganteng. Dia baik hati juga. Suatu ketika dia minta cium kepada saya, tetapi saya tidak mau karena malu. Terus cowok saya itu ngambek dan tidak mau ke rumah saya lagi. Kemudian saya berpikir bahwa menyakiti hati orang itu berdosa, sedangkan menyenangkan hati orang itu berpahala. Saya jadi bingung Pak Kiai. Apakah saya harus memberi ciuman pada pacar saya itu agar hatinya senang? Atau saya harus bagaimana Pak Kiai? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertanyaan seperti ini tidak boleh dicibir, tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena yang bertanya masih punya hati nurani untuk merenung dan berpikir antara menyenangkan hati orang ataukah menyakiti hati orang. Pertanyaan seperti itu bagi kebanyakan orang Islam masih banyak yang tahu jawabannya. Akan tetapi belum banyak orang Islam yang tahu kaidah-kaidah hukum Islam tentang syarat-syarat diterimanya amal kebaikan. Oleh sebab itu dalam kajian kita kali ini selain menjawab pertanyaan juga akan menjelaskan tentang syarat-syarat diterimanya amal kebaikan agar tidak sia-sia dan dosa. Sekarang marilah kita jawab dan sekaligus kita mengkaji ilmu-ilmunya Allah tentang syarat-syarat diterimanya amal. Kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul amali al-maqbuli thalathatun. Syurutul amali, bermula beberapa syarat amal al-maqbuli yang diterima. Thalathatun yaitu 3. Jadi syarat-syaratnya amal bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 3. Dan 3-tiganya ini harus ada. Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak akan diterima. Al-awalu, syarat yang pertama, ayyakunal amilu musliman. Ayyakuna yaitu sekiranya ada al-amilu oleh orang yang beramal, musliman yaitu orang Islam. Jadi syarat yang pertama, orang yang beramal itu harus Islam. Kalau tidak Islam maka tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun amalnya sebanyak apapun, sebaik apapun menurut manusia, tetapi tidak akan diterima oleh Allah. Makanya syaratnya harus Islam. Kemudian atsani, syarat yang kedua, ayyakuna al-amalu. Ayyakuna yaitu sekiranya ada al-amalu oleh amal perbuatannya, muwafiqan yaitu sesuai atau cocok. Cocok atau sesuai bisyariati dengan syariat al-islamiyati yang bersifat Islam. Jadi syarat yang kedua ini amal perbuatannya harus cocok sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Kalau tidak cocok, tidak sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam, maka tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian ats-tsalitsu, syarat yang ketiga, ayyakunal amilu. Ayyakuna yaitu sekiranya ada al-amilu oleh orang yang beramal, mukhlishon yaitu orang yang ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ya, syarat diterimanya amal. Syarat pertama, orangnya harus Islam. Kalau tidak Islam tidak akan diterima. Yang kedua, amal perbuatannya harus cocok sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Yang ketiga, orang yang beramal itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun ikhlas tetapi tidak sesuai, tidak cocok dengan syariat agama Islam, maka tertolak. Sebagaimana pertanyaan,
Dia ikhlas, ikhlas Pak Kiai saya, ikhlas ngasih ciuman kepada pacar saya. Tetapi itu tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan syariat agama Islam, maka tertolak dan dosa lagi. Oleh sebab itu keikhlasan itu harus sesuai dengan syariat agama Islam. Misalnya orang pergi ke tempat lokalisasi rumah bordil, dia membawa uang banyak ini, dia niat sodakoh di situ. Sodakohnya kalau ikhlas lillahi ta'ala, tidak minta apa-apa, ya boleh. Tetapi kalau dia membawa uang kemudian menikmati tubuhnya wanita itu, kemudian sang laki-lakinya bilang, saya niat sodakoh ini kepadamu, tapi dinikmati dulu tubuhnya. Sang wanitanya juga bilang, saya juga niat sodakoh memberikan tubuh saya kepada anda. Saling menyenangkan kita, ini tidak boleh begitu. Ini ya dua-duanya terlaknat. Jadi ikhlas itu harus sesuai dengan syariat agama Islam. Kemudian yang sesuai dengan syariat agama Islam harus ikhlas lillahi ta'ala agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan jawaban dari pertanyaan wajib ditolak dengan baik dan halus karena belum halal menjadi suami istri. Jika sudah halal menjadi suami istri, maka wajib diberikan ciuman dan bahkan lebih dari itu. Setiap kali suaminya meminta. Jika sudah sah menjadi istri tetapi tidak mau memberi ciuman, maka berdosa. Namun jika belum sah menjadi istri tetapi memberi ciuman, maka berdosa. Perhatikan prinsip yang harus dijadikan rumus oleh setiap perempuan muslimah adalah jika belum menjadi istri, maka harus jual mahal. Namun jika sudah sah menjadi istri, maka harus diobral khusus untuk suami tercinta. Saya ulang, rumus yang harus dijadikan prinsip yang harus dijadikan rumus. Jika belum menjadi istri, maka harus jual mahal. Namun jika sudah sah menjadi istri, maka harus diobral, tetapi khusus untuk suami tercinta. Bukan diobral untuk sembarang lelaki. Jangan juga terbalik. Tatkala belum menjadi istrinya diobral. Tetapi tatkala sudah menjadi istri yang sah, malah sok jual mahal. Itu terbalik. Tergoda oleh tipuan setan. Tergoda oleh rayuan iblis. Sehingga tatkala belum sah menjadi apa-apanya, diobral kemana-mana. Selalu berdandan rapi, tetapi tatkala sudah menjadi istri, malas berdandan, bahkan sok jual mahal kepada sang suami. Itu namanya terbalik. Itulah jawaban kami, mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.